Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Permana Putra. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan soal UTS dari Etika Profesi Teknologi Informasi yang didampingi langsung oleh Ibu Dr. Septi Adriana Eskom MMC. Langsung kita menuju soal yang pertama. Jelaskan perbedaan antara etika, etiket, dan moral. Etika ini berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti watak atau kebiasaan. Ketika bicara tentang etika, maka kita akan berbicara di ranah penilaian apakah ini baik atau buruk. Etika memiliki sifat yang absolut. Dia merupakan pemahaman akan pengetahuan untuk perbuatan yang digolongkan menjadi baik dan buruknya. Sedangkan etiket ini dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti dalam bahasa Prancis adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar berhubungan selalu baik. Terkadang etika dan etiket itu disamakan, padahal menurut artinya keduanya berbeda. Etika merujuk pada moral, sedangkan etiket ini merujuk kepada nilai sopan dan santun. Tata krama dalam pergaulan formal, persamaan keduanya mengenai perilaku manusia secara normatif dan etis. Sedangkan moral ini adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu atau berguna bagi kehidupan manusia. Itulah yang moral, yang dinamakan moral. Dan untuk soal yang nomor kedua, jelaskan perbedaan mendasar mengenai konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Sedangkan profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Sedangkan profesionalisme ini adalah kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Next, untuk soal nomor 3, jelaskan mengenai kode etik profesi dan berikan argumentasi mengapa kode etik dibutuhkan dalam setiap profesi. Jadi kode etik ini sangat dibutuhkan oleh para pejabat dalam menggunakan teknologi informasi. Dipergunakan untuk membedakan baik dan buruk dalam melakukan pekerjaan maupun di ruang rapat. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum dan dirumuskan dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik. Itu adalah tentang etika profesi. Jadi tujuan utama kode etika profesi ini adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan adat, dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika dan rasional secara umum yang dapat dinilai menyimpang dari kode etik. Dan untuk soal yang nomor 4, kompetensi apa yang membedakan seorang profesional di bidang teknologi informasi IT dengan seorang pekerja biasa yang menggunakan TI? Ada beberapa profesional di bidang teknologi informasi, yang diantaranya pertama ada web developer atau programmer. Kompetensi yang harus dimiliki adalah membuat halaman web dengan multimedia. Lalu ada CGI programming. Lalu yang kedua adalah web designer. Kompetensi yang harus dimiliki itu adalah yang pertama kemampuan menangkap digital image, dan yang kedua membuat halaman web dengan multimedia. Dan yang ketiga itu ada database administrator atau database admin. Kompetensi yang harus dimiliki adalah monitor dan administrator sebuah database. Next, soal nomor 5, uraikan mengenai pelanggaran etika apa saja yang sering ditemui dari seorang profesional dalam bidang IT. Ada beberapa contoh-contoh pelanggaran etika dalam dunia IT. Yang pertama ada hacker atau cracker. Yang kedua ada denial of service attack. Yang ketiga ada privacy. Yang keempat ada fraud. Yang kelima ada gambling. Yang keenam ada pornografi dan pedofilia. Dan yang terakhir ada data forensic, dan masih banyak lain
beberapa contoh kasus dalam bidang IT. Lalu untuk soal selanjutnya, berikan contoh 3 kasus di mana seorang ahli IT forensik dapat berperan sebagai saksi ahli pada persidangan. Ada yang pertama, di dunia perbankan melalui internet atau m-banking, Indonesia dikejutkan oleh ulas orang bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia atau BCA. Stephen membeli domain-domain dengan nama mirip, contohnya http www.klikbca.com, situs asli internet banking BCA, yaitu domain http www.klikbca.com, klikbca.com, klikbca.com, dan klikbca.com. Isi situs-situs plesetan ini nyaris sama. Jika nasabah BCA sudah mengetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Stephen, sehingga identitas pengguna atau user ID dari nomor identitas personal atau PIN dapat diketahuinya. Diperkirakan 130 nasabah BCA tercuri datanya. Menurut pengakuan Stephen pada situs bagi para webmaster di Indonesia di http webmaster.or.id, membuat situs plesetan tersebut bertujuan agar publik berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan pengetikan alamat situs atau tipe site, bukan untuk mengeruk keuntungan. Oke, berarti di antara situs ini ada beberapa yang memang sengaja dibedakan sedikit, kayak contohnya www.klikstripbca.com, ada stripnya. Terus ada juga klikbca.com, itu nggak ada stripnya. Lalu ada juga klikbca.com yang B-nya itu ternyata besar atau yang kecil. Lalu ada juga klikkca.com yang B-nya BCA diganti dengan KCA. Itu ada beberapa situs-situs plesetan yang dibuat oleh Stephen Haryanto. Lalu ada juga pada tanggal 29 September 2009, ini kasus yang berbeda, Polri akhirnya membedah isi laptop Nurdin M, top yang ditemukan dalam penggerebekan di Solo. Dalam temuan tersebut, akhirnya terungkap video rekaman kedua pengantin dalam ledakan bom di Mega Kuningan dan Dwi Permana dan Nana Ichwan Maulana. Sekitar 3 minggu sebelum peledakan Dani, Dwi Permana, dan Nana Ichwan pada video tersebut setidaknya melakukan flight tracking sebanyak 2 kali ke lokasi JW, Marriott dan Ritz-Carlton yang terletak di daerah elit di mana banyak embasi di sini. Mega Kuningan dalam melakukan survei di sini di Mega Kuningan. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi oleh Saifuddin Zuri sebagai pemberi arahan dan melakukan eksekusi bom bunuh diri pada saat di Mega Kuningan tersebut. Lalu next, untuk soal selanjutnya, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Pelajari pasal berapa saja yang digunakan. Menurut pendapat Anda, mengapa harus dilakukan penyempurnaan? Menurut pendapat saya, kenapa dilakukan penyempurnaan itu, waktu itu Presiden Jokowi juga menegaskan revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Undang-Undang nomor dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ini terutama untuk menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak oleh aparat penegak hukum. Jadi agar tujuannya ini tidak salah paham atau tidak salah tangkap dari kepada masyarakat dan juga penegak hukumnya. Masyarakat Indonesia pengguna media sosial atau medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Jadi pada saat kita bersosial media, kita bermain sosial media baik itu Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, itu kita memiliki etika dan batasan-batasan agar tidak menyinggung perasaan orang lain atau tidak menyinggung hak-hak yang harusnya tidak mereka ucapkan di sosial media. Karena di zaman sekarang ini kita tidak dipungkiri bahwa segala hal sesuatu itu pasti bisa naik berkat sosial media juga. Dan selain itu, ekspresi kebebasan pendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Sebab UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian. Dan itu adalah salah satu contoh 3 kasus yang
kita harus benar-benar sadar terhadap sosial media ini, agar kita bermain sosial media itu membawa dampak positif, bukan membawa dampak negatif kepada orang lain, agar tujuannya kita saling bertoleransi satu sama lain gitu. Itu pendapat saya kenapa di revisinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karena seiring perkembangannya zaman dan sosial media juga harus semakin diperketat juga tentang ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlakunya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.